Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama Islam, kita sama Muslim, kalaupun berbeda pandangan, berbeda madhab, jangan kita saling menjelekan atau merasa dirinya benar, karena sudah ada pemahaman masing-masing, apalagi sampai membid'ahkan, menyesatkan. Itu yang tidak diharapkan. Sama Islam kita harus saling rukun, meskipun kita berbeda pandangan. Jangan merasa diri menang, jangan merasa diri paling berilmu, menyesatkan orang. Itu yang tidak diharapkan. Ini akan berakibat memecah belah umat. Jangan sampai itu terjadi. Kita harus hidup rukun, berdampingan. Apalagi kita sama Muslim. Muslim itu saudara. Jangan sampai berpecah belah. Silakan untuk disimak. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika orang menambah-nambah dalam agama ini, dia menuduh Nabi Muhammad khianat. Dan orang ketika melakukan perbuatan bid'ahnya dibilang apa sama dia? Hasanah. Dalam Islam nggak ada bid'ah hasanah. Nama orang ada hasanah. Ibu hasanah. Kalau bid'ah nggak ada yang hasanah. Nabi bersabda apa? Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat, setiap kesesatan tempatin neraka. Nabi yang bersabda demikian. Kok tiba-tiba ada orang yang mengatakan ini baik? Kan juga banyak juga orang yang menisbatkan dirinya kepada salaf, banyak juga. Tapi pada hakikatnya akidahnya nggak benar, manhajnya nggak benar. Orang-orang hizbiyin, harakiyin dan yang lainnya nggak boleh. Kita kalau mau belajar lihat dulu dia ini dulu belajar kepada siapa dan apa kitab yang dikaji, bagaimana pembahasan dia, benar atau tidak. Lihat, inna hadzal ilma din fanzuru amman takhuna dinakum. Juga lihat bagaimana tentang ibadahnya. Sampai dulu orang kalau mau belajar lihat dulu dia. Ini orang nih benar enggak akidahnya, manhajnya benar atau tidak. Salatnya dilihat dulu, salatnya benar apa tidak. Salatnya dilihat. Kalau salatnya baik, benar dia salatnya, baru mereka duduk untuk belajar. Seperti itu. Enggak seperti sekarang orang dengar ceramahnya enak, retorikanya bagus, belajar. Akhirnya lama-lama apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dan saudara, jangan. Jadi kalau nggak mau buat kita marah, tolong mereka ini direda. Suruh jangan bikin pernyataan yang mecah belah umat. Saya mau tanya saudara, ini kalau pernyataan begini lama-lama Asy'ari tersinggung tidak? Lama-lama marah tidak? Kalau marah bisa jadi konflik tidak? Saya mau tanya, kalau begini caranya lama-lama Wahabi bisa diganyang tidak? Bisa diperangi tidak? Itu yang kita tidak mau terjadi, saudara. Biarkan perpecahan yang terjadi di Syria, yang terjadi di Irak, yang terjadi di Libya, yang terjadi di Yaman, tidak boleh terjadi di Indonesia. Harus kita jaga Indonesia ini harus aman, tenang, damai. Dan selama Ahlus Sunnah wal Jamaah menjadi mayoritas saudara di negara Republik Indonesia ini, kemudian mayoritas ini bersatu, betul-betul mengamalkan akidah yaitu Ahlus Sunnahnya, insya Allah NKRI ke depan akan menjadi baldatun thayyibatun. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau ada orang sholat terus mencela seseorang, maka mohon maaf teman-teman sekalian, ini pahala sholatnya ini akan ditutupkan oleh Allah kepada celaannya. Diberikan tuh kepada yang dicela tadi. Nah, makanya hati-hati. Jadi kalaupun Anda dicela, saya dicela, kita dicela, jangan lantas marah dulu. Ada transferan pahala gratis, jangan dibalas, nanti balik lagi. Itu candaannya ya di antara para ulama.
Kemudian mohon maaf, puasa tapi suka menuduh, wa qadhafa hadza. Ya, ikut ta'lim tapi juga suka berselisih, wa daraba hadza. Ya, hati-hati tuh. Kemudian juga berhaji tapi ya suka misalnya mohon maaf ada yang menipu dan sebagainya. Nah, puncaknya apa? Ketika habis amal baiknya ini tersisa keburukan, pernah bohong misalnya, pernah nyebar hoax, ya, pernah memfitnah misalnya, maka diambillah karena nggak punya bekal amal baik lagi, diambillah kesalahan orang-orang yang pernah dihinakan ini. Jadi kalau si fulan pernah memfitnah misalnya A, memfitnah si B, kan terus amal A ini udah nggak nutup lagi, nggak ada lagi yang bisa nutup, maka diambillah dosa si B, ditimpakan kepadanya sesuai dengan kadar dosanya. Waktu dihafidnar maka dilemparkan dia ke neraka. Saya lihat tuh banyak sekarang kaidah fikih yang muncul baru-baru. Muncul kaidah fikih baru yang ulama pun nggak kenal dengan itu. Ya, saya belajar seperti itu nggak menemukan kaidah-kaidah sekarang. Ya, contoh misalnya, ada kaidah-kaidah sekarang itu, kalau nggak ada contoh dari Nabi, berarti bid'ah. Yang nggak ada contohnya bid'ah. Dari mana Anda belajar kaidah itu? Apa semua yang nggak ada contoh itu bid'ah? Tidak. Nanti ada ukuran dalil. Ada dalil, ada contoh sempurna. Ada dalil, contoh sementara. Ada dalil, contohnya nggak ada. Ada dalil samar, jangankan contoh, dalilnya pun samar. Ada 4 kategori. Ya, sepanjang dalilnya ada, contoh nggak ada, nggak harus diponis bid'ah dulu. Sepanjang tidak dicontohkan, digali kenapa nggak ada contohnya, tapi dalilnya ada. Kan sering saya contohkan, zakat pakai beras nggak ada contohnya. Contoh dari Nabi, zakatnya pakai kurma, zakatnya pakai gandum. Berarti antumnya zakat pakai beras itu bid'ah semua. Tidak, merumuskan ilmu itu nggak begitu. Ada kaidah-kaidahnya, ada dasarnya. Kalau belum dasar ini belum paham, jangan bicara. Itu yang berbahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah disimak, diperdengarkan, gimana ada sekelompok golongan yang merasa paling benar, yang merasa paling berilmu. Ini harus benar-benar kita jangan sampai terpancing emosi kita. Biarkanlah dia mau berkata apapun. Yang penting kita sudah jalani amalan-amalan kita, tetap istiqomah. Allah yang akan menilai kita. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.